考核通过了吗？我还要更努力才行。不好意思啊。回到了楚州，我不是想躲你。我们的儿子。接下来要进行的是主仪式。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Banyak respon positif dari kalian dengan Tonghua yang satu ini. Tapi jujur, Mimin juga cukup suka nih dengan Tonghua yang satu ini, soalnya cukup keren dari sisi grafik dan cerita. Jadi bakal Mimin lanjutkan untuk part 3-nya, yaitu episode 3 Shen Yin Wan Zuo, Throne of Steel. Dan kita bakal melanjutkan menonton keseruan MC kita satu ini, yaitu si Long Hao Chen. Apalagi di sini kita bakal terungkap guys. Siapakah ayahnya Long Hao Chen dan latar belakangnya? Apalagi dia yang bakal melakukan proses pemurnian yang dituntun oleh sang ayah. Tentunya supaya dia makin kuat guys. Pasti kalian udah pada penasaran kan siapakah sosok ayahnya ini? So langsung saja kita masuk ke part 3 episode 3 Shen Yin Wan Zuo, Throne of Steel, tahta yang ilahi. Selamat menonton. Di part sebelumnya kita sudah melihat bagaimana si bocil kematian alias Long Hao Chen yang melindungi sang wanita bisu dari kuil assassin dari kejaran para iblis serigala. Terungkap juga namanya di sini adalah Chai dan dia akan menjadi reinkarnasi Sain di kuil assassinnya. Sehingga dia tidak boleh mempunyai teman, apalagi pacar guys. Tapi sayang di sini Hao Chen masih tidak cukup kuat. Sehingga mereka berdua pun diselamatkan oleh seorang pria berjubah hitam yang berasal dari kuil assassin. Kedatangannya ke sini untuk membawa pulang Chai ke kuilnya. Tapi Chai meminta untuk menyembuhkan Hao Chen terlebih dahulu. Dan dia pun dituruti. Serta juga tubuh dan meridiannya Hao Chen itu juga dia perbaiki dan dia bersihkan dari kotoran. Sehingga selain tubuhnya yang disembuhkan, itu juga memperkuat dirinya. Setelah selesai, mereka pun pergi dari sana meninggalkan Hao Chen yang masih pingsan. Tak lama dari itu, dirinya pun tersadar. Dia juga mencari-cari Chai tapi melihat lukanya yang sudah sembuh membuat dirinya mengira semua tadi itu hanyalah mimpi. Tapi dia cukup terkejut saat melihat ada cincin di tangannya. Dia pun bersiap untuk pergi dari sana. Tapi saat dia memegang pedangnya, dia merasakan sangat ringan. Bahkan sekali kibas kekuatannya cukup kuat. Ini semua karena sang pria berjubah hitam yang memperkuat dirinya sebelumnya guys. Melihat waktu sudah sore, dia pun secepatnya kembali ke rumah. Di sini, dia bertekad untuk menjadi kesatria, melindungi ras manusia dan orang yang paling dia sayangi. Dan dia pun akhirnya menemui sang ibu. Muka yang begitu kalem dan cantik guys. Pantas saja anaknya Hao Chen juga ganteng. Sang ibu bertanya soal ujiannya. Dia pun menjawab tentu saja lulus. Dan hari ini dia secara resmi menjadi kesatria pelindung. Dirinya juga percaya diri bisa melindungi ibunya. Tapi dia merasa hanya melindungi ibunya sekarang itu masih tidak cukup. Di mana dia akan melakukan tugas sang ayah juga. Jadi dia masih harus bekerja lebih keras untuk lebih kuat. Namun melihat sang ibu yang kesakitan, Hao Chen secepatnya membuatkan masakan herbal untuk ibunya. Sungguh anak yang berbakti. Dia pun bertanya apakah kesatria terakhir itu sudah dibantai oleh Raja Iblis? Tentu saja tidak. Mereka yang berusaha menghentikan serangan Kaisar Iblis membuat sang kesatria terluka parah. Diam-diam, Hao Chen menuangkan cairan Pei Yuan ke obat ibunya guys. Pinter juga ini bocah ya. Dia pun memberikan kepada ibunya dan meminta agar sang ibu berjanji agar cepat sembuh. Malam harinya, Hao Chen terbangun dan melihat cincin di tangannya. Dia pun jadi teringat dengan momentum romantis dengan si Chai Cie, apakah ini suatu benih cinta? Sementara sang ibu yang sedang merapikan cucian, datanglah seorang pria misterius yang menghampirinya. Sang ibu pun mengatakan kalau hari sudah larut,
Jika ingin mencuci, bisalah kembali besok. Dan ternyata itu adalah Xing Yu guys. Buat kalian lupa, dia adalah sang kesatria di part pertama yang melawan Kaisar Iblis. Dan Yue-Er ini adalah sang istri yang waktu itu pergi menemui Kaisar Iblis guys. Tapi Mimin heran kenapa dia bisa kembali. Bahkan Xing Yu juga bingung kenapa dia bisa kembali. Selama ini, Xing Yu tidak bisa menemukannya. Dia pun bertanya kenapa menghindarinya selama bertahun-tahun. Tapi Pai Yue mengaku tidak menghindarinya. Dia hanya ingin merawat putra mereka dengan baik. Mendengar itu membuat Xing Yu terkaget. Apa? Putra kita? Nah kan, akhirnya terungkap guys, ayahnya Hao Chen itu ternyata si kesatria terkuat yang waktu itu melawan Kaisar Iblis. Pantas saja anaknya juga kuat. Keesokan harinya, Hao Chen mencoba mengetes kekuatannya. Dengan sekali pukul, pedangnya patah dan menghasilkan kekuatan spiritual sebesar 25 poin. Mantap! Tapi ternyata ada Xing Yu di belakangnya. Dia pun langsung meminta maaf. Xing Yu menatapnya dengan tajam. Mengingat obrolan tadi malam di mana sang ayah merasa bersalah tidak bisa menemani anaknya sampai sekarang. Dia pun tidak ingin agar istrinya mengatakan identitasnya dulu. Xing Yu ingin agar mengenalnya perlahan-lahan. Biarkan Hao Chen menerimanya secara perlahan. Jadi dia ingin mendekati Hao Chen itu secara pelan-pelan guys. Soalnya kalau dikasih tahu tiba-tiba, bisa-bisa Hao Chen shock dan kaget dan tidak mau terima. Karena di pikiran Hao Chen itu ayahnya meninggalkan ibunya, padahal tidak. Sang ayah kaget melihat anaknya yang masih kecil, tapi sudah memiliki kekuatan spiritual 25 poin. Dia pun mulai menyebutkan identitas Hao Chen dan ibunya, membuat Hao Chen cukup terkejut. Tapi tiba-tiba datanglah sang guru Balza. Dia menghormati Xing Yun dan memanggilnya Tuan. Guru Balza mengatakan, kalau Tuan Xing Yu ini datang dari kuil kesatria kota Haoyue dan memilih Hao Chen untuk menjadi murid tertutupnya. Jadi 3 tahun ke depan, Xing Yu bakal menjadi gurunya Hao Chen guys. Seorang ayah sekaligus guru. Hao Chen langsung memberi hormat kepada sang guru baru. Xing Yu pun meminta batu kebangkitan yang sudah dia pesan. Guru Balza memperingatkan agar Hao Chen yang masih kecil. Jadi melakukan upacara kebangkitan ilahi sekarang, itu bakal sangat berisiko. Tapi Xing Yu ada rencananya tersendiri. Dan dia pun mau pergi Hao Chen ke tengah hutan sambil terbang. Hao Chen penasaran Xing Yu di tingkat berapa dan kok bisa dia terbang di atas langit tanpa menggunakan apa-apa. Xing Yu bertanya balik, apakah Hao Chen tahu ada berapa tingkatan kesatria? Di sini dijelaskan kalau kesatria itu dibagi menjadi 9 tingkatan guys. Kekuatan spiritual 10 poin itu di tingkat 1 sebagai kesatria penjaga, yaitu Hao Chen. Kekuatan spiritual 100 poin itu di tingkat 2 kesatria semu. Kekuatan spiritual 200 poin itu di tingkat 3 kesatria sejati. Dan 500 poin itu di tingkat 4 kesatria agung. Di 2000 poin, tingkat 5 kesatria bumi. 4000 poin, tingkat 6 kesatria cahaya. 10.000 poin, tingkat 7 kesatria kuil. 30.000 poin, tingkat 8 kesatria sain. Dan yang terakhir, 100.000 poin yaitu tingkat tertinggi, yaitu kesatria ilahi. Apa jangan-jangan ayahnya Xing Yu ini berada di tingkat terakhir guys. Dan Xing Yu mengatakan cara mempercepat peningkatan kesatria itu membutuhkan upacara kebangkitan ilahi. Ini adalah upacara kesatria yang paling penting dan sakral, di mana itu bisa merangsang kekuatan spiritual bawaannya yang masih tersembunyi guys. Nilainya juga dibagi menjadi dari 1 sampai 100. Semakin tinggi maka akan semakin bagus untuk latihannya. Mendengar itu semua, Hao Chen jadi takut kekuatan spiritual bawaannya yang masih rendah. Tapi bagi Xing Yu itu tidak penting, karena tidak peduli seberapa rendah pun kekuatan spiritualnya, dia tetap akan mengajarinya. Jadi Hao Chen
harus tetap melakukan upacara ini. Dan dia pun menjadi percaya diri sehingga proses upacara pun dimulai. Langkah pertama yaitu menyingkirkan kotoran di tubuhnya. Ini tentu bakalan sakit. Tapi di sini dia tidak merasakan apa-apa. Xingyu pun mencoba melihat ke-12 meridiannya yang ternyata sudah diperbaiki dan tubuhnya yang sudah tidak kotor. Tak heran tidak sakit karena sebelumnya sudah dibersihkan oleh pria berjubah hitam asasin. Mereka pun melanjutkan ke langkah berikutnya, membuat dirinya masuk ke bawah lautan kesadarannya, di mana di sini dia mengingat ke-10 perintah kesatria. Di sini juga dia harus mengaktifkan kristal-kristal di sana, dan proses pun dimulai. Bahkan di zaman dulu, Xingyun hanya bisa mengaktifkan 7 kristal. Dia penasaran anaknya bisa berapa. Hao Chen mengaktifkannya dengan cepat, tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu, di mana itu memancarkan aura kegelapan. Dan itu adalah sebuah pedang yang sepertinya memiliki aura kegelapan alias iblis. Apakah pedang ini yang bakal digunakan oleh Hao Chen nantinya? Oke guys, kita coba masuk ke bagian spoiler dulu ya. Pasti kalian juga penasaran nih dengan apakah pedang itu. Tapi sebelum itu, buat yang tidak suka, silakan di skip dulu ya. Dan coba kita langsung saja, kita masuk ke bagian spoiler untuk episode 4 part 4 Shen Yuanzuo di Kobe Movie. Jadi di part selanjutnya, di dalam laut kesadarannya Hao Chen, dia melihat sang sosok kaisar iblis yang pernah diceritakan oleh sang ibu. Dia bahkan di sini jatuh ke dalam jurang. Dan saat dia mencoba mencabut pedang kegelapan itu, ada sosok hitam yang berbicara dengannya, di mana sosok hitam itu akan membuat Hao Chen memimpin umat manusia ke era baru. Tentu saja Xingyu akan membantu Hao Chen dalam menarik pedang itu. Tapi di sini masih tidak dijelaskan guys, pedang apakah itu. Sepertinya itu pedang kegelapan, tapi apakah itu berhubungan dengan sang kaisar iblis? Masih belum terungkap nih guys. So update lagi nanti di minggu depan, hari Kamis untuk Tonghua yang satu ini. Tapi masih tidak tentu jadwalnya, bisa itu di hari Jumat juga guys. Tapi hanya satu hal yang pasti guys,